Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Berjumpa lagi bersama kakak Kak Indra Nur Hidayat. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang kemarin tentang lingkaran. Nah, coba perhatikan diagram kartesius berikut ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah lingkaran yang kemarin pusatnya masih sama dengan titik 0,0 dan titik pada lingkarannya 2,2. Setelah kita cari kemarin nilai jari-jarinya itu yaitu 2 akar 2 ya, atau panjang AC sama dengan 2 akar 2. Nah, kemarin kita juga sudah mencari panjang DC, atau DC ini juga 2 akar 2 ya, sama dengan jari-jari. Nah, kesimpulan yang kita dapat kemarin bahwa DC itu jari-jari lingkaran dan titik D berada pada lingkaran. Nah, dengan persamaan lingkaran yang kemarin X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jika kita substitusikan nilai titik C nya 0,0, maka akan menjadi apa? X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat sama dengan jari-jarinya berapa kemarin? 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, jadi persamaan lingkaran yang kita temukan dengan titik pusat 0,0 yaitu sama dengan apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, apa yang kita dapat kembangkan dari persamaan lingkaran ini gitu kan ya. Nah, misalkan kita mempunyai titik lain yaitu titik E 4,0. Nah, titik E ini akan kita lihat bagaimana kedudukannya terhadap persamaan lingkaran atau terhadap lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari 2 akar 2 ini. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap persamaan kuadrat X terhadap persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, ambil titik E 4,0. Nah, setelah itu kita akan melihat hubungannya X kuadrat ditambah Y kuadrat apakah sama dengan 8, di mana R-nya yaitu 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan menjadi 8 gitu kan ya. Nah, kita substitusikan nilai X-nya dengan nilai Y-nya pada titik E-nya yaitu 4,0 sehingga menjadi apa? 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat apakah sama dengan 8 gitu kan ya. Nah, ternyata setelah kita hitung bahwa hasilnya 16 dan 16 ini tidak sama dengan 8. Justru apa? 16 ini lebih dari 8. Nah, coba apa yang dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan ini? Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini kita dapatkan apa? Pada saat kita mensubstitusikan nilai atau suatu titik ya, dimanapun titik itu terhadap persamaan lingkaran, nah kita bandingkan dengan jari-jarinya. Saat nilai hasil dari substitusi titik itu terhadap persamaan lingkaran lebih besar daripada jari-jarinya, maka titik itu berada di luar lingkaran. Nah, itu kesimpulan yang kita dapat. Nah, misalkan lagi kita ada mempunyai sebuah titik F, di mana titik F ini yaitu titik 1, negatif 1. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap lingkaran? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, seperti tadi, ambil pertama titik 4,0. Setelah itu, masukkan ke dalam persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Apakah ketika disubstitusikan hasilnya sama dengan 8, kita substitusikan nilai 1 dengan negatif 1 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasilnya 2. Nah, ternyata 2 itu tidak sama dengan 8. Tapi apa? Justru 2 itu kurang dari 8. Nah, kesimpulan yang kita dapat apa? Bahwa X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Nah, dan titik F ini berada di dalam lingkaran. Nah, jadi udah tergambar kan ya, udah tergambar sama kita bahwa ada suatu titik, ketika titik itu berada di luar lingkaran, ketika titik itu di dalam lingkaran, dan pada lingkaran itu tersendiri. Dilihat dari R-nya ketika kita mensubstitusikan gitu kan. Nilai titik itu terhadap persamaan lingkarannya apakah lebih besar, kurang, atau sama dengan. Nah, secara grafis mungkin kita lihat seperti ini. Ada 3 bagian atau 3 himpunan kita bentuk dalam himpunan
titik-titik ya. Nah, himpunan titik saat titik itu berada pada lingkaran, nah berarti ya, maka dengan titik pusat AB gambarnya seperti yang pertama. Nah, seperti yang pertama ini sebelah kiri. Maka akan sama dengan R kuadrat persamaan lingkarannya gitu kan. Nah, yang kedua ketika titik itu di dalam lingkaran. Nah, yang mana? Nah, yang kuning ini, yang kuning yang gambar yang tengah. Kita lihat gambar yang tengah dengan warna yang kuning. Nah, warna yang kuning ini merupakan kumpulan titik-titik himpunan titik-titik semua yang berada di sana, pasti nilainya kurang daripada jari-jari persamaan lingkarannya gitu. Dan yang ketiga, himpunan titik-titik di luar lingkaran. Nah, kalau di luar lingkaran ya gambarnya ini, yang ketiga dengan warna yang kuningnya. Artinya semua titik-titik di luar lingkaran ini tidak termasuk yang tengahnya ya ini. Ini harusnya lingkarannya titik-titik putus-putus gitu ya. Sorry, harusnya ini lingkarannya putus-putus. Nah, jadi tergambar bahwa semua titik-titik yang berada di dalam warna kuning ini merupakan di luar lingkaran. Dengan nanti persamaannya apa? Akan lebih besar daripada jari-jarinya. Nah, seperti itu. Terima kasih, kita lanjutkan di video selanjutnya.